rapat ini. Laba perseroan untuk periode yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar 924 miliar 906 juta rupiah, dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 1 triliun 49 miliar 739 juta rupiah. Berdasarkan circular resolution of the board of directors of the company, in lieu of resolution adopted at the meeting of the board of directors tertanggal 31 Oktober 2022, dengan persetujuan rapat Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam circular resolutions of the board of commissioners of the company, in lieu of resolution adopted at the meeting of the board of commissioners tertanggal 31 Oktober 2022, Direksi Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp43 per saham atau semuanya berjumlah 90 miliar 601 juta rupiah dalam kurung dividen interim. Dividen interim tersebut dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan yang terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 14 November 2022. Direksi perseroan telah mengambil keputusan mengenai penggunaan laba perseroan di dalam circular resolution of the board of directors of the company in lieu of resolutions adopted at the meeting of the board of directors tanggal 17 Mei 2023. Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut. 1. Mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penyisihan sejumlah 10 juta rupiah sebagai dana cadangan. Dan kedua, menetapkan bahwa dividen final untuk periode yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar sejumlah 288 per saham atau seluruhnya berjumlah 606 miliar 816 juta rupiah. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai makna acara kedua rapat ini? Prosedur untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat mengenai mata acara kedua rapat ini adalah sama dengan prosedur yang berlaku untuk mata acara pertama rapat. Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan berkenaan dengan usul penggunaan laba perseroan tersebut, maka diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyisihkan sebesar 10 juta rupiah untuk dana cadangan sesuai pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam kurung selanjutnya akan disebut dana cadangan. 2. Menetapkan bahwa dividen final perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham perseroan sejumlah 288 per saham atau seluruhnya berjumlah 606 miliar 816 juta rupiah, termasuk dividen interim sejumlah Rp43 per saham atau semuanya berjumlah 90 miliar 601 juta rupiah. Sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perseroan sejumlah Rp245 per saham atau semuanya berjumlah 516 miliar 215 juta rupiah. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai mata acara kedua rapat ini? Prosedur untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat mengenai mata acara kedua rapat ini adalah sama dengan prosedur yang berlaku untuk mata acara pertama rapat. Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan berkenaan dengan usul penggunaan laba perseroan tersebut, maka diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1.
menyisihkan 10 juta rupiah untuk dana cadangan sesuai pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam kurung selanjutnya akan disebut dana cadangan. 2. Menetapkan bahwa dividen final perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham perseroan sejumlah Rp288 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp6.816.000.000 termasuk dividen interim sejumlah Rp43 per saham atau semuanya berjumlah Rp90.601.000.000 sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perseroan sejumlah Rp245 per saham atau semuanya berjumlah Rp516.215.000.000 dalam kurung tambahan dividen tersebut selanjutnya akan disebut dividen. Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang atau pemilik setiap saham dari 2.107.000.000 saham yang dikeluarkan perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam kurung selanjutnya akan disebut pemegang saham yang berhak dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dengan catatan bahwa untuk saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut. Hukum dividen di pasar reguler dan negosiasi tanggal 31 Mei 2023. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi tanggal 5 Juni 2023. Hukum dividen di pasar tunai tanggal 6 Juni 2023 dan ex dividen di pasar tunai tanggal 7 Juni 2023. Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pemegang saham yang berhak dan sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif PT Custodian Central Efek Indonesia dalam kurung C. Pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada C. B. Untuk pemegang saham yang berhak dan sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif C, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bank untuk pemegang saham yang berhak yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 16 Juni 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat kepada perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Saham Raya Registra Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman KP 47 _48 Jakarta 12930 dalam kurung BAE Perseroan tanpa dikenakan biaya administrasi. C. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif pajak penghasilan pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili. 1. Kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif C, dan 2. Kepada C di Gedung Bursa Efek Indonesia nomor 1 Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman KP 52 53 Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif C. Selambatnya pada tanggal 16 Juni 2023 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Fotokopi surat keterangan domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 2 di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16 Jakarta 10110 di mana perseroan terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan nomor pokok
C di Jalan Bursa Efek Indonesia nomor 1 lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kampung 253 Jakarta 12190 atau kepada PRT Perseroan selamatnya tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. D. Pembayaran dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 22 Juni 2023. 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk itu. 4. Menegaskan bahwa saldo laba perseroan yang belum ditentukan penggunaannya setelah dikurangi dengan dana cadangan dan dividen dicatat sebagai saldo laba perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun berikutnya. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui atau yang mengeluarkan suara blanko tentang usul keputusan yang diajukan tersebut? Oleh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul keputusan tersebut atau yang mengeluarkan suara blanko tentang usul keputusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rapat telah memutuskan dengan suara bulat untuk menyetujui keputusan yang diusulkan berkenaan dengan mata acara kedua rapat ini. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin lainnya yang kami hormati. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan mata acara ketiga rapat